sekolah di SMK Negeri Atas kelas 10 Bawah. Kami saya Bunda, saya tinggal di Jalan Pasir Bapak. Saya bersekolah di SMK Negeri Padang. Hobi saya adalah hobi saya adalah olahraga. Dan saya jadi miliarder. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar. Saya bersekolah di SMK Padang. Hobi saya fotografi. Cita-cita saya menjadi youtuber. Saya Saya Muhammad Kaji, saya sekolah di SMK Negeri Padang di kelas 10 kali 2. Hobi saya olahraga, cita-cita dan saya berasal dari kelas 10 di KJ 2 yang sekolah di SMK Negeri Padang. Saya hobi berenang atau main jogging. Cita-cita saya adalah pebisnis. Kita lagi ikut ya, mengenalkan nama Ibu Intan. Panggilan yang disenangi, contohnya ibu nama ibu Intan Krisnawati, ibu senang panggil Intan, kamu bisa dipanggil Kadir, kemudian senang dipanggil Intan. Jadi nanti anda semua mengulang lagi, contohnya siapa namanya? Salma. Jadi nanti ibu panggil Intan, sama Intan, Salma, ada Intan, sama bisa seperti itu? Oke, mulai dari itu, nanti mau kanan ke kiri. Dua, kanan angkat tangan. Tiga. Kirinya ke kanan. Nah, lihat kiri dulu. Oke, Intan. Ulang lagi, Intan. Masih nggak adil kan? Kita ulang dari sebelah sini. Ada yang pernah memainkannya?
balik atau balik? Sudah balik. Ayo, karena tadi kita harus ujian matematika kan? Enggak. Kok 15 yo? Udah total 3. Oke. Oke, kita lagi. 3. Ayo, coba dulu sih matematika. Coba apa aja. Tambah balik. Oh iya, dua balik. Dua balik apa balik? Ayo, Itu yang masuk UPN. Itu yang masuk UPN. Ya, tiga. Ayo, kita ulang ya. 3, 6, 9, tepuk tangan. Oke, fokus semua. Tiga lagi kita suruh kali-kali 3. 1, 2, 3. Masih apa kemarin kali-kali 3? Satu kali 3. Oke. Kita lanjut ke kegiatan kita. Oke, kegiatan kita hari ini adalah mensusun kelompok, di mana ini kita akan membahas kesalahan yang kita akan rasakan. Jadi kita kepada anak-anaknya mengusulkan permasalahan apa yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari siapa dulu? Oke, Bu. Ya, just silakan. Oke, masalah tadi kita ini bermasalah di manajemen waktu ya, kita. Sudah, bawa emosi, Bu. Bawa emosi. Kelelahan ya, nampak. Oke. Bikin orang pendek gitu. Gak bisa. Jadi banyaknya permasalahan ya semua. Permasalahan siapa yang mau kita atasi hari ini? Itu juga semuanya kita membahas permasalahan Indra. Kita diam dulu. Indra, kamu suka rela permasalahan yang kita bahas hari ini?
Ibra emosi itu atau penyebabnya itu seperti kayak kurang tidur atau karena orang lain? Tergantung. Kadang bisa juga kita kelelahan orang itu mencari masalah, atau juga orang lain itu nggak sesuai sama pendapat kita. Apakah dia termasuk jadi membuat Ibra jadi membuat emosi? Tidak mungkin yang beda. Apa gitu? Silakan Ibra coba untuk menunjukkan rasamu. Ada ketika ada rasa marah, coba untuk apa namanya istirahat dulu atau dulu itu tenang dulu. Apakah penyebab dari Ibra emosi itu faktor lingkungan? Iya. Kadang dekat rumah itu ada orang yang dari musik kurang bagus gitu. Masalah apa yang sering memancing emosi? Kadang orang tuh nggak enak kita dengan orang tua. Udah dia dulu, dia tidak akan marah gitu. Dia kadang mau emosi gitu. Sudah berapa lama Sudah lama-lama. Sekitar apa bu? Awal masuk apa? Kelas 7. apakah dari permasalahan Ibra itu mengganggu hidup Ibra? Iya, terpikir terus. Terpikir terus itu. Apakah Ibra mempunyai masalah dengan cewek? Tidak perlu kok dengan kehidupan. Lanjut, tanya lagi. Itu masalahnya tuh di lingkungan rumah, bukan di sekolah. Tanya lagi. Kalau ada, Bagaimana kondisi lingkungan di rumah Ibra itu yang membuat Ibra emosi? Bisa itu yang Ibra kan tinggal di kos, jadi otomatis tuh lingkungan tuh lingkungan kampung, jadi anak kelas tuh. Kenapa Ibra tidak menanggapi dengan mudah? Begini kok. Kadang Ibra udah bersifat ulama. Jadi ketika Ibra mendiam, kadang orang tuh berduri-duri memberi sesuatu yang tidak kesenangi. Jadi mudah-mudah gitu bawa emosi itu, mudah-mudah dijamin. Kok mati melunjak nih orang Ibra kan? Makanya itu yang membuat Ibra tuh mudah emosi. Apakah tidak bisa diselesaikan dengan secara baik-baik? Karena bisa menyelesaikan dengan cara baik-baik, tapi kadang orang itu yang nggak bisa mau membicarakan atau menyelesaikan itu dengan baik-baik. Apakah Ibra masih memegang kepada orang yang sudah Ibra udah mampu. Apakah dari sifat Ibra itu timbul rasa bersalah? Pernah ada Ibra ketika kelas 2 SD itu ketika berbuat emosi sebutkan nggak biasa di taman sampai sekarang pun masih ingat bu kesalahan itu. Tapi Ibra kan emosi ya, terus dia tuh berbuat baik. Ibra makanya itu yang membuat Ibra tuh teringat bu ada rasa bersalahnya. Apakah yang Ibra rasakan kayak seperti rasa bersalah itu? Apakah Ibra mengatasinya dengan solusinya dengan meminta maaf kepada orangnya? Dan dia nak meminta maaf. Tapi orang pada pergi dan kita buka ya. Gimana cara minta maaf? Namanya nggak ada gitu. jadi belum sempat yang minta maaf, tapi udah tidak. Ada sempat maaf-maafan, cuman bukan seluruhnya yang kita dulu gitu. Jadi itulah. Terus, apa lagi? Aku Ibra emosi banget, pernah nggak hampir nangis gitu? Apakah Ibra marahnya cuma kepada satu orang? Main sana, daerahnya Karena tentu kelompok ada bani. banyak. Iya kan banyak. Apakah Ibra di sekolah dalam sehari sering marah? Kadang
kalau di sekolah tuh kadang program aja. Kadang ada yang bawa emosi. Teman ini kadang baik tapi kadang sudah bawa. Jadi kalau misalnya teman tuh ngajarnya bercanda, ya santai aja. Apakah pelajaran di sekolah bisa menangani emosi berat? Apakah itu sampai dirasakan di daerah terhadap sifat ayam mereka? Pertama, stres tinggi. Yang kedua tuh banyak pikiran. Ketiga dari emosi itu ketika kelelahan gitu, kelelahan, terus kadang tidur susah, memang kadang itu yang membuat susah. Ya pikiran. Apakah solusi yang Ibra lakukan terhadap permasalahan Ibra itu dalam kehidupan Ibra apa yang Ibra lakukan? Ini dulu kesalahan. Pernahkah Ibu mencoba Pernahkah Ibra mencoba untuk puasa Senin Kamis? Kata orang kan puasa Senin Kamis itu bisa untuk menghilangkan orang, menghilangkan negatif. Nah, pernahkah Ibra mencoba puasa? Ada kayak kita tuh emosi, tapi karena puasa kan daripada puasa tuh pahala puasa tuh jadi tidak harus apa selesai kok. Boleh, kita lagi. Boleh. Apakah sampai sekarang sudah puasa? Berbulan. Masih mau coba puasa Senin. Udah kurang kok. Gimana ya? Kalau ada bu, Ada pulang sore bagus ya sekolahnya. sekolah tuh pulang agak lama. Bisa. Ini bagus. Ini pulang masih boleh. Silakan. Apakah Ibra tidak mempunyai pendidikan atau tidak marah? Baru tuh dia sejak dapat teman di SMK bu. Jujur bu, di sekolah lama temannya emang kayak apa ya? Bos, Ibra bu. Karena dia hilang baik, gila, jahat lebih parah lagi bu. Kayak gitu bu. Sini. Bisa. Alhamdulillah dapat temannya baik. Alhamdulillah. Oke, silakan. Bagaimana cara meredakan saat Ibra kayak ya bisa emosi apa yang Jadi Ibra lakukan? emosi apa yang Bagaimana cara solusi Ibra meredakan sesuatu? Caranya itu duduk. Kalau misalnya ada pusing kan duduk, bisa duduk, tapi sekali duduk. Kalau bisa duduk. Apakah Ibra sadar saat sedang marah? ada orang yang kaya. Ya, kadang nggak sadar bu, kadang nggak sadar ketika marah tuh, jadi misalnya terlampiasin, tapi sekarang udah mencoba untuk bisa mengontrol diri daripada marah tuh. Jadi diri itu lebih besar daripada marah tuh, yang bisa. Apa saja yang sudah Ibra lakukan untuk terhadap pelampiasan perasaan Ibra? Olahraga untuk sehat. Apakah dari olahraga atau tidur itu dapat memecahkan masalah Ibra? Memecahkan masalah bukan dari olahraga atau tidur, tapi ketika kita olahraga atau tidur, pikiran kita menjadi lebih bagus dan kita tuh bisa tenang dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Lebih jernih. Oke, kita lagi dalam permasalahan itu. Apakah daerah permasalahan Ibra itu dipengaruhi oleh faktor pergaulan? Pergaulan ya. Kadang kata orang kan ada kita salah pergaulan, tapi jangan salahkan pergaulan, tapi salahkan diri kita. Tapi itu agak pergaulan yang lama gitu. Kalau misalnya hari beberapa orang yang bisa Enggak tahu itu tergantung bu. Karena kalau tergantung orangnya bu, emosi itu. Emosi-emosinya Ibra pernah nggak minta ke orangnya macam Ibra? Pernah itu pas kelas 2 tuh bu, yang dia balas pakai baik tuh bu. Itu
Rumah. Pernahkah orang tua Ibra mengetahui Ibra memiliki Tahu. Emang Ibra tuh iya. Waktu itu pernah cek tensi sama orang gitu. menurut Ibra solusi apa yang terbaik untuk menurunkan tensi yang Pertama kurang-kurangnya mencari masalah atau pokoknya ada masalah harus dijalani bukan dihindari gitu. Jadi kan ibaratnya lebih selesai sekarang sampai besok. Terus kalau untuk masalah yang lainnya selesaikan aja secara baik-baik. apakah Ibra saat ini mengalami kayak sedang emosi dulu, jadi kan Ibra merasakan rasa bersalah. Apakah Ibra pernah mengasingkan diri atau pergi dari orang-orang yang membuat Ibra emosi? Emang kayak gitu caranya sekarang. Kadang kalau kita emosi ke orang tuh lebih bagus lah menghindar daripada dibawa emosi terus. Apakah emosi pernah membuat Ibra kehilangan banyak hal? Pernah emosi dia mau menghilangkan banyak hal. Bisa jadi kesempatan atau sesuatu yang berharga kayak misalnya teman, rezeki bisa juga, atau lingkungan yang sehat. Apakah sekarang Ibra berada di lingkungan yang sehat? Yes, berada di lingkungan yang sehat. Contohnya lucu-lucu. Apakah karena emosi tersebut pernah berpikir bahwa Ibra akan memutuskan pendidikan Ibra sampai dengan sekarang? Kalau untuk sampai memutuskan pendidikan nggak pernah kok bawa berpikir kayak apa ya. Dia masalah sama kita ngapain kita harus putus sekolah dulu. Ini jalan aja betul tapi dengan menghindari dia. Bagus tadi pertanyaannya, mungkin ada itu pikiran untuk yang lain selain itu sekolah kayak Iya misalnya ya kan, betul kan? Boleh? Kenapa Ibra menghindar bukan menyelesaikan masalah? ini ya, kalau kita menyelesaikan masalah dengan cara membawa emosi, maka semua itu akan hancur. Jadi makanya menghindari dulu, jadi tenangin diri baru selesai. Pada saat Ibra mengalami emosi itu, apakah Ibra pernah pergi untuk menenangkan pikiran di pantai atau kayak olahraga renang? Paling sering duduk di pantai, terus aku mau Ibra gak pantai aja. Boleh? Kenapa sulit menanyakan diri? Tidak sendiri. Ada tensi ini gitu. Apakah Ibra pernah mencoba menenangkan emosi dengan melakukan hobi seperti jogging atau apa? Ibra sering nih marah-marah. Pernah agak saat marah-marah, saking marah-marahnya jadi ban bibir gitu. Jadi ban bibir. Jadi kelas juga sering marah-marah. Apakah permasalahan Ibra terkait dengan sulit mengendalikan diri? Pikiran untuk bagaimana dari permasalahan. Oke, silakan. Ada pikiran ke sekolah. Kirim ke psikolog, cuman kayak kalau kita menyelesaikan di psikolog, tapi teman tuh nggak ada yang mau ikut bro. Tapi tadi Sudah Kalau seni pernah punya rasa untuk buka tuh psikolog, pernah juga cerita ke dia bu, jadi adalah Ibra, apakah Ibra mempunyai teman beberapa sahabat atau yang dekat dengan Ibra untuk curhat? yang dalam nikah ini kan memang ikhlas tuh. Dia bilang sahabat kita sendiri.
apakah yang di luar lingkungan sekolah ini adakah teman Ibra yang dapat Ibra percaya dan dapat Ibra untuk berbagi? Kalau Ibra tuh orangnya tipenya suka berteman sama siapapun, kayak kelihatan nggak pernah sama kita gitu kan Bo. Tapi kalau sekali rasanya bilang percaya tuh kayak bilang aja gitu, nggak respect. Ya kayak dia tuh nggak menghargai kita, dia lah bilang ya selesai. Karena kayak dia dapat amanah tapi nggak dikhianatinya. Jadi kan udah susah juga kita percaya gitu. Kenapa Ibra tidak bisa pada kedua? Bukannya nggak memberikan kesempatan kedua, tapi apa ya, agak berat. Kembali. Ya, Pernah saya Ibra kayak Ibra sudah curhat dengan teman Ibra tapi dia menceritakan pada orang lain yang membuat Ibra Maka dengan emosi Ibra pernah merasakan misalnya sedang melakukan sesuatu, tapi sedang karena tersebut emosi dan tidak fokus melakukan kegiatan tersebut, jadi tidak full kegiatan Ibra. Jadi waktu kita Ibra melakukan sesuatu karena tidak emosi, kan nggak fokus. Makanya Ibra itu tidur atau udah ada gitu. Jadi kalau di sekolah mungkin Pada saat ini, apakah ada seseorang yang Ibra sangat benci di sekolah ini? nah disitu tapi belum respect mungkin dari kelas 1 kelas 9 Apakah Ibra merasa saat grup bola favoritnya kalah? bagaimana cara Ibra untuk mempercayai seseorang atau cara menilai seseorang agar dapat dipercaya? cara dia menanggapi kita. Kalau dia tuh menanggapinya baik atau kalau teman yang betul-betul teman nggak akan meninggalkan teman di saat kesulitan itu konsepnya. Apakah Ibra pernah ditinggalkan saat susah? Apakah ini berdasarkan saat ditinggalkan oleh orang yang Ibra percaya? Biasanya sih dia cari kemana ya? Apa yang terakhir Ibra menangis? Kalau tadi kan yang mana kerja tadi udah. Saya nggak. Sudah lama sekali. Apakah menurut Ibra sikap cuek dan santuy dapat menyelesaikan masalah Ibra? Tapi seperti kesatuan akan berubah. Apakah setelah Ibra malah menangis? Enggak sih biasa aja. Menurut Ibra, cara mengatasi permasalahan Ibra secara permanen, apakah menurut Ibra solusinya? Yang paling solusi itu kontrol diri lebih baik daripada emosi. Jadi usahakan ketika kita emosi itu diri kita yang memegang, bukan emosi yang memegang diri kita. Apakah pernah Ibra belajar untuk mengontrol diri? Dan ada waktu kita di emosi, jadi bisa kendalikan dirimu atau emosi. Apakah pernah itu ya? Udah, boleh ya. Oh, itu jangan kematian. Apakah Ibra sedang mencari penyelesaian yang lain? Bagaimana menurut Ibra, apakah ada solusi lain untuk mengatasi
permasalahan Ibra terkait tentang emosi selain apa kayak membaca buku atau mengendalikan diri, adakah cara yang lain untuk mengatasi? Itu salah. Apakah Ibra mempunyai yang bisa menghasilkan? Pertanyaannya salah. Oke, ya, ada lagi. Oke, beremosi pernah nggak sih yang melampiaskan sama beda-beda lagi? Belum lah biasanya. Ini berarti dulu. Kan Indra tadi pernah bilang bahwa Indra walaupun merantau di sekolah tapi betul ada kakak Indra yang di sekolah Indra ceritakan masalahnya. Apakah dengan bercerita tersebut Indra bisa hati Indra jadi tenang setelah menceritakan tersebut? Tergantung cara dia menanggapi. Kalau dia cara menanggapinya baik, mungkin itu sangat bisa kan. Ketika orang marah kan kita bercerita terus ya menanggapinya dengan baik itu kan menyelesaikan dan meredamkan juga. Tapi kalau dia tidak hanya ini lainnya di Jawa itu kan tambah emosi kita jadi malah kalau orang lain tanya lainnya Jawa Apakah masalah Ibra itu terkait dengan psikolog Ibra yang bermasalah? Apakah Ibra merasa dimarahi? ya dimarahin tidak sih bu. Kalau yang misalnya Ibra salah, oke Ibra salah. Tapi kalau Ibra benar dia ya susah dia benar. Apa kan Ibra itu kan marah. Kalau orang lain marah kayak Ibra itu gimana gitu? Kayak Ibra dalam orang tuh tidak melakukan hal yang sama, Ibra bagaimana? Gila. Kenapa marah? Marah itu ketika ada sesuatu yang mengganjal kita, yang membuat emosi kita tuh naik, jadi otak kita melakukan perbuatan yang negatif, maka itu disebut dengan marah. Ibra, apakah dengan makan daging dapat membuat tensi Ibra tinggi? Apakah Ibra suka daging? Suka, tapi kalau soal tensi nggak termasuk. Ini Kambing. tapi dia bukan biasa. Tensi Ibra itu bukan dipengaruhi dari makanan, tapi dari suasana. Emosi. Orang ada juga yang kayak Kalau soal makan daging kambing, pusing, emosi, tensi pasti ada. Apakah pernah Ibra terpikir untuk mencari dunia yang damai atau kenyamanan? Sangat berpikir. Apakah Indra senang melampiaskan kemarahan kepada orang lain? Kita sudah tahu kalau Ibra itu marah, tapi kenapa tidak marah? Kayaknya sadar kalau ini terbelang, tapi dia datang sama depan itu tidak diterima. Orang tidak akal. Itu yang betul susah. sadar bahwa Ya, kita sadar itu. Padahal waktu itu berjalan dengan cepat aja gitu. Apakah Ibra benar korban? makan memakai gitu kan nah emosi kan Pernahkah Ibra untuk mengkonsumsi obat untuk meredakan amarah? Ada obatnya di mana? Tapi obat itu bukan untuk menghilangkan marah, tapi membuat suasana kita itu lebih enak. Wah sudah. Tidak obatnya itu. Jadi obatnya itu
lumayan mahal per kapsul. Jadi ibaratnya kalau kita marah atau pusing atau segalanya itu yang pertama melancarkan darah, kedua tuh bisa juga membuat suasana tidur menyenangkan. Terus banyak manfaat-manfaatnya untuk kesehatan pikiran dan darah. Apakah dari permasalahan Ibra itu Ibra ketergantungan dengan obat? Enggak terlalu bergantung. Kenapa Ibra tidak saat marah? Ini bukan ada tadi. Karena kan dia Kan kita bilang ketika kita sadar, ketika kita marah, hilanglah kata. Ada sebagian orang yang tak berarti sadar. Iya, kan Ibra kan jelaskan. Ketika kita marah, itu di pikiran kita tuh kadang hilang akal, bisa kita kendalikan, cuma itu hilang akal bro. gantung orang. Itu kan tidak semua orang, tapi di suasana. Orang. Ya. Oke, boleh. Apakah obat merupakan opsi samping yang Ibra pilih untuk meredam? Apa opsi utama Ibra yang Ibra lakukan saat akan menghilangkan keamanan? Langsung minum obat atau bagaimana? Perbedaan. Oke, boleh. Apa efek samping yang Ibra rasakan saat minum obat ini? Oh iya. Ya, efek samping mungkin kan setelah itu pusing atau bagaimana atau linglung saat Boleh. Coba. setelah efek sampingnya ke sekolah juga gitu. Boleh. Enak tuh jadi. Boleh. Apakah saat Ibra pulang sekolah sering marah Iya. di perjalanan pulang? Terus sendirian dan pulang sekolah akan tiba-tiba. Gimana? Nah, iya kan ada orang yang kalau sendirian dia tiba-tiba marah atau menjenuh gitu Ada kan. belum marah. Kalau di sekolah kan karena rame-rame kan mungkin bisa mengontrol. Kalau perjalanan kan sendiri. Di perjalanan kadang lihat cuma ada malah di perjalanan orang gila. Oke, boleh. Silakan. Kan Ibra itu kan apa? Emosi. Karena ada Ibra kepikiran dengan tangan diri pakai lampu. Wis, wis. Lagu apa yang sering Ibra dengar? About you. Kapankah Ibra terpikir untuk mengkonsumsi obat untuk menghilangkan Ibra? Kapan terpikir oleh Ibra mengkonsumsi obat itu gitu? Pas obat tuh lewat FVP TikTok. Gitu. Tidak kontrol orang tua kan? Nah, orang tua biasa ya bro. Ini obatnya nggak obat pusing juga. Apakah Ibra mengetahui dosisnya atau Oh, tidak? iya. Bang dosisnya, dosisnya enggak. TikTok kan? Kalau biasa muncul ya. Iya. Ada buat aja. Oh, sudah. Ya bang, ya. Ada dosis. Wah, Ibra tidak perlu dengar resep dokter. Oh iya, kenapa tidak ke dokter? Itu tadi kan sudah ke psikolog gitu kan? Bukan ya, Pak Ibra tuh bercerita tuh kadang ada jadwal aja gitu. Tapi ini ya, ada rencana mau ke rumah kakak tuh, cuma masalahnya tuh Ibra rumahnya di kakak tuh jauh di ujungnya. Itu yang gak ada waktu. Pernahkah Ibra curhat atau berbagi permasalahan Ibra di media sosial? Iya. Status atau apa gitu kan? Oke, boleh. Apakah Ibra Ah iya. ada bu, ada. Dokter itu sama teman-teman untuk menenangkan. Ada kejadian bu, Iya. tidak itu. Oke. Lagi tidak berbeda, banyak ada gunung. Oke. Boleh. Jadi kita tanya lagi. Oke, jika tidak ada yang ingin tanya lagi, ini anak semua memberikan saran terhadap permasalahan Ibra agar Ibra ke depannya bisa mengatasi masalahnya. Amin. Oke, boleh. Mungkin saran untuk dari saya, jangan Ibra tuh jangan terlalu baperan dari kata-kata dan misalnya kalau marah tuh jangan terlalu melampiaskan ke benda mati atau ke benda hidup. Saran saya untuk Ibra perbanyak istighfar dan kayak seperti jangan membawa perasaan apa yang diucapkan oleh seseorang. Terus kalau soal pelampiasan cari aja seperti kayak olahraga atau renang atau jogging atau hindari kayak obat-obat yang Ibra tidak tahu asal dan dosisnya.
kalau bisa obat yang Ibra butuh itu harus dari dokter langsung. Oke, kok. Pergi boleh. Saran saya jangan melukiskan gaya negatif. Boleh. Saran saya itu kalau Ibra marah, jangan biasain ke orang lain. Pergi. Ya. Kasih saran sama Ibra. Boleh. Saran saya ke Ibra mungkin lebih dekat atau lebih sering kepada Allah SWT. Mungkin kalau saat marah itu harus tahu lah kalau ini sedang marah atau enggak. Karena rata-rata orang yang bilang itu kan tidak tahu kalau ini sedang marah. Itu adalah yang bilang tahu kalau ini sedang marah. Lagi. Apa yang belum? Mai. Dari kiri ibu berapa? Dari kiri ibu berapa orang lagi? Dari kanan ibu? Dua. Ini dua. Empat lagi. Siapa? Boleh. Oke. Saran saya dari Ibra, mulai sekarang ajalah berpuasa lagi batasan di Kamis supaya ketika Ibra marah itu secara terpaksa Ibra harus menahan marah daripada kehilangan pahala. Jadi kan lama-lama menahan marah itu pasti akan terbiasa. Hingga pada akhirnya Ibra terbiasa dengan marah dan tidak mudah marah tersebut. Tidak mudah marah atau merusak barang dan Bagus. Saran saya untuk Ibra lebih tingkatkan lagi usaha untuk mengenal usia. Kalau perlu konsultasilah ke psikolog untuk tingkat dengan orang. Serati makin tadi. Serati makin tadi. Oh iya. Iya. Oke, boleh. Ya, Ya. Tentu banget. Oke, lanjut. Boleh yang belum? Boleh, silakan. Semoga menjadi. Amin. Saya mau. Oke, Ibra, silakan tanggapi saran dari temannya. Bagaimana kehidupannya Ibra? Terima kasih untuk teman-teman semua telah memberikan kritik, saran, serta cara solusi agar saya tidak depresi lagi. Semoga saran yang teman-teman berikan dapat bermanfaat untuk saya dan kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua telah memberikan semuanya. Sebenarnya teman-teman semua ibu ingin mendengarkan komitmen teman-teman jika permasalahan Ibra terjadi di pelajaran teman apa yang akan teman-teman lakukan? Berusaha untuk menganalisa kondisi. Lanjut. Saya tidak akan mendengarkan orang yang tidak berkontribusi pada saya. Saya hanya membahas apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Saya akan mencoba introspeksi diri. Coba kamu introvert. Boleh? Introspeksi. Kan introvert. Coba, boleh? Satu lagi. Itu gimana sih? Oke. Boleh? Saya akan diam. Iya, tidak benar masalah. Oke. Tidak mencari kesibukan lain, tidak memikirkan masalah. Boleh. jika permasalahan Ibra terjadi sama saya, kemungkinan saya akan diam, cuek aja, karena jika didiamkan maka orang itu akan mengenal sendiri. Sedangkan kalau kita tanggapi lebih lagi, maka mereka akan senang. Boleh dia dulu? Boleh. Oke. Boleh dia belum? Boleh dia belum? Boleh. saya akan mencari yang lain yang bisa meningkatkan menurut saya seperti makan. Sudah semua? Sudah. 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 Oh, itu makanya ada satu lagi yang belum. Ayo, silakan. Kalau lagi marah makan. Oh, Bukan terdengar. Kalau terdengar oleh teman-teman.
Ya, Oke. berkenan. Kalau kenyang masalah selesai. Oke semuanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin teman-teman memberikan pesan dan kesan tentang kegiatan kita hari ini. Oke, boleh. Pesan saya juga agar menghindari dari yang marah atau bagaimana itu tidak melampiaskan ke orang lain. Itu pesan saya dari juga terima kasih telah menjadi bahan Oke. menjadi Belum. menjadi contoh untuk penyelesaian masalah juga. Oke, boleh. Pesan saya untuk Ibra, terima kasih untuk Ibra atas masalahnya untuk dibahas. Dan saya benar-benar terima kasih karena sudah memberi solusi yang terbaik untuk Ibra dan dapat diterapkan untuk kehidupan Ibra. Lanjut. Yuk. Pesan saya mungkin untuk Ibra dan teman-teman semua, kalau orang tua mungkin lebih sadar. Siap. Oke. Pesannya, terima kasih Ibra mau mendengarkan pendapat saya dan pendapat teman-teman lain. Siap, terima kasih kembali. Mau lagi? Boleh. Kita belajar Ibra, terima kasih karena telah terbuka dalam membahas masalah yang kita alami. Pesan saya untuk Ibra adalah sering-seringlah sering-seringlah menanam Ibra di Oke. sekian. Oke, boleh. Pesan saya ke Ibra, semarah-marahnya Ibra jangan mengeluarkan kata-kata yang terbatas untuk orang lain. Saya sebagai teman. Saya itu sudah dulu. Iya, saya Iya, banyak yang berpikir. Kesan aja dong. Oke, lanjut. Dan kesannya untuk kegiatan kita hari ini bagaimana kesan? Ditambah waktunya. Ditambah lagi waktunya untuk kegiatan kita. Boleh. Lanjut. Terima kasih kepada Ibra karena sudah mau membagi masalahnya kepada terima kasih untuk Ibra. Terima kasih kepada Ibra karena telah mau Terbaik. berbagi masalah. Dan juga tentang permasalahan yang kita rasakan. Dan pesan saya kepada Ibra, kalau ada orang yang mengganggu Ibra, biarkan aja, anggap aja bodo amat. Karena jika kita biarkan, maka orang itu akan merasa diri ke untuk melakukan. Ya, thank you Papian di mana di mana? Oke, lanjut. Coba lagi. Oke. pesan saya untuk Ibra, saya perlu juga coba dan tidak membiarkannya ke orang lain. Dan pesan saya membaca ini bisa dulu. Boleh. Pesan saya kepada Ibra, terima kasih telah menceritakan masalahnya. Saya bisa, jika menjadi masalah itu kepada saya bisa mengatasinya dengan solusi-solusi yang diberikan kepada saya. Tidak solusi dari teman-teman. Pesan saya ke Ibra, jangan dengarkan kata orang lain atau kontrol emosi. Terima kasih ya. Semua? Sudah? Sudah. Hah? Sudah semua? Oke. Iya, alasannya ada sebenarnya. Mau mandi pada jalan tadi. Oke, jangan terlambat. Kesan saya sangat positif untuk Ibra. Ya, itu aja. Kesan saya untuk Ibra, semoga bisa menang dan terjauhi dari rasisme dan toksik. Oke, teman-teman semua, kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada anda semua yang telah bersedia mengikuti kegiatan kita dari mulai sampai selesai. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdal bersama-sama. Sebelum kita mengakhirinya, kapan kita bisa bertemu kembali? Insyaallah Besok, sepakat besok kita akan ketemu lagi. Oke, nanti besok kita ketemu lagi. Sekarang juga bisa. Boleh? Bos.
Oke, berarti besok kita sepakat ketemu lagi. Sepakat dulu. Sebelum libur. Oke. Jadi sebelum kita keluar, baiknya kita saling bersalaman. Karena tadi kita membahas permasalahan pribadi, siapa tahu ada kata-kata yang menyakiti hati. Jadi kita memaafkan, jangan ada permasalahan baru timbul, ada dendam gitu ya. Terus ingatkan kembali kita pakai ajas ke. Jadi jangan sampai nanti lupa terus bahas nanti ini, jangan ya. Oke? Bisa? Oke, kita berdiri dan saling bermaaf-maafan sambil menyanyikan gelang sepatu gelang. Ayo, sepatu gelang. Gelang kirap mari pulang. Mari pulang, mari pulang, mari pulang. Mari pulang, Marilah pulang, marilah pulang bersamanya. hati di jalan semuanya. Ibro, kamu